Yeay, akhirnya yang ditunggu-tunggu yaitu bongkar tabungan amplop. Karena jumlahnya yang banyak ya, ada 100 lembar, jadi perjalanannya agak lama. Ketika aku update tabungan ini, kadang gak aku kamerain, jadi mungkin kalian jarang ada yang tahu aku update tabungan ini. Oke, karena sekarang udah penuh juga, lebih baik kita langsung aja buat bongkar. Part yang paling aku suka yaitu ketika kita bongkar tabungan, panen uang, menghitung, budgeting. Kayaknya yang berurusan masalah uang itu kita suka ya, kecuali hutang. Aku tuh gak suka hutang sama cicilan, tapi mereka aja yang suka nempel ke aku. Oke, daripada aku lanjut curhatnya tentang cicilan, lebih baik aku skip. Dan sekarang aku juga mau cerita kalau aku udah memulai deposito. Dan kemarin juga aku udah diajarin sama teman aku. Tapi aku belum bisa bikin video karena aku mau tahu hasilnya seperti apa nanti. Nunggu 1 bulan mungkin ya. Karena kan deposito ada jatuh temponya, dan di sini aku pilih yang paling kecil yaitu cuma 1 bulan. Nanti kalau hasilnya udah keluar sama bunganya, aku mau jelasin ke kalian. Tapi di sini aku juga mau cerita kalau deposito yang aku lakukan yaitu di aplikasi ya, bukan lewat bank seperti kita ke BCA, ke Mandiri atau ke bank-bank besar lainnya. Di sini aku pakai aplikasi yaitu Bank Neo Commerce kalau nggak salah, aku lupa namanya. Di sini aku dikenalin sama teman gereja aku. Aku tuh tanya ke dia karena dia kerjanya di bank BCA. Terus aku tanya gimana caranya deposito. Ternyata dia malah jelasin untuk bank lainnya. Aku suka-suka aja sih, apalagi kalau pakai aplikasi di HP. Jadi aku bisa pantau uangku, bunganya, kapan cairnya. Aku bisa milih untuk jatuh temponya. Ada yang 7 hari, 1 bulan, terus 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Ya pasti kalau jatuh temponya lebih sedikit ya bunganya pasti kecil. Kalau untuk agak panjang bunganya bisa lebih besar, tapi dengan nominal deposito yang besar juga ya. Jadi jangan berharap lebih. Namanya juga deposito seperti ini, pasti bunganya kecil. Cuman aku ngerasa kayak daripada uang aku nganggur, lebih baik aku masukin aja dan dia berbunga. Untuk uang yang udah aku masukin ke aplikasi deposito ini, itu uang dana pensiun yang udah aku kumpulin dari awal menikah sampai sekarang. Apalagi di tahun kemarin udah ada tambahan 2.400.000 juga kan, jadi lumayan. Tapi sebenarnya di aplikasi yang aku pakai ini modelnya seperti ShopeePay plus Bibit. Jadi di dalamnya kita bisa top up uang, terus kita bisa transfer, kita bisa deposit, beli reksadana, investasi emas, terus kita juga bisa bayar tagihan, bayar-bayar lainnya, beli pulsa atau apapun itu. Jadi kayak lebih ringkes gitu loh. Kalau Bibit kan kita cuma investasi doang ya atau menabung. Tapi kalau di sini kita bisa lakukan hal lainnya. Tapi ya itu, aku masih belajar sedikit demi sedikit sih, karena kan aplikasi baru ya. Jadi aku harus benar-benar tahu, takutnya nanti aku salah pencet terus uang aku hilang. Aku juga nggak mau kan. Di dalamnya sebenarnya ada investasi emas juga, tapi aku kurang tertarik. Lebih baik aku beli emas itu fisiknya. Ada fisiknya gitu loh maksudnya. Terus kalau untuk reksadana, daripada aku belajar tentang investasi seperti itu, terus aku juga nggak masuk gitu ya di otak. Jadi aku nggak pakai. Di sini aku cuman pengen deposito aja. Nanti kalau misalnya dalam 1 bulan dia udah cair, aku mau masukin di jatuh tempo yang lebih panjang supaya bunganya juga lebih besar.
Kalau dari kalian ada nggak sih yang tertarik sama deposito atau bahkan ada yang udah lakuin deposito? Mungkin aku juga butuh pencerahan dari kalian. Ada yang tahu gimana caranya, gimana rasanya untuk uang itu didepositokan, aman atau tidaknya gitu. Mungkin kita bisa sharing di kolom komentar ya. Oke, untuk cerita tentang deposito aku udahin dulu dan sekarang aku mau lanjut cerita tentang tabungan amplop ini. Buat awal tabungan ini, aku tuh beli amplop di Shopee. Jadi aku cari yang paling murah dan dapat dengan harga 11.000. Terus isinya 100 lembar. Tapi sejujurnya amplop ini udah aku ambil 2 lembar. Yang pertama untuk kondangan di temannya Pak suami. Terus yang kedua dipakai untuk kondangan keluarganya Pak suami. Jadi mungkin totalnya nggak 100 lembar. Kayaknya cuman 98 lembar. Aku nggak hitung sih. Aku langsung buka-bukain aja. Dan untuk nominalnya dari angka 2.000 sampai 100.000. Di sini paling banyak yang aku lihat itu 5.000. Tapi ya lumayan lah, aman. Bisa dapat banyak juga, kayaknya 1 juta lebih deh ini. Ya berharapnya seperti itu. Untuk tabungan amplop ini nanti akan aku pakai untuk bayar hutangku dari tabunganku sendiri. Kok bisa gitu? Pasti banyak yang tanya ya. Karena aku nabung itu kadang kepake juga untuk hal-hal lainnya. Misalnya kayak kemarin aku lagi liburan nih, aku juga butuh pegangan kan. Nah, aku ambil dari tabungan umum yang aku punya. Jadi tabungan yang tidak bernama. Nah, nanti ketika uang tabungan seperti ini udah kebongkar, aku mau gantiin uang yang kemarin. Jadi tabungan aku masih aman. Kalau kalian gitu juga nggak sih, sering pinjem tabungan sendiri daripada pinjem orang lain ya? Yang pertama susah, yang kedua nggak enak juga sama orangnya, yang ketiga kita harus balikinnya tepat waktu, terus yang keempat kita pasti kepikiran banget kan. Belum lagi kalau kita pinjem ke orang lain kadang ada bunganya. Jadi lebih baik kita nabung, terus kita simpan, dan nanti ketika kita butuh kita bisa pinjem tabungan kita sendiri. Kalau misalnya nggak dikembalikan pun itu uang kita, jadi nggak masalah. Oke, bentar, di sini aku istirahat dulu karena memang capek banget bukain amplop ini. Ada 90 lembar. Jadi aku istirahat tadi. Peregangan jari-jari. Dan aku lanjut buat bongkar-bongkarin. Nanti misalnya ada yang tanya, terus rugi dong amplopnya dibuka-buka kayak gini, jadi buang-buang kertas, banyak sampahnya gitu ya. Yang pertama, aku tuh bikin tabungan ini supaya aku bisa lebih semangat, karena kan perlu metode atau cara yang menyenangkan ya. Dan di sini nanti untuk amplop yang masih bisa dipakai, kertasnya tidak tersobek, aku pakai untuk oret-oretan buat catatan untuk budgetingku. Jadi aku nggak perlu sobek-sobek buku lagi karena sudah ada kertas amplop bekas ini. Dan kayaknya aku udah terlalu panjang ceritanya. Tadi di awal aku udah cerita tentang deposito, terus lanjut aku cerita tentang tabungan ini. Kelihatannya aku mau bikin tabungan baru, karena kalian juga udah tahu saving challenge 10k aku udah aku bongkar. Dan untuk tabungan amplop juga sedang aku bongkar. Perlu ada tabungan baru kayaknya, tapi dengan cara yang berbeda. Kalian ada ide nggak sih? Ya kan lumayan, nanti idenya bisa aku pakai. Karena memang kadang banyak banget yang WA aku gitu, tanya misalnya gimana caranya budgeting dengan gaji sekian, gimana caranya nabung dengan gaji yang tidak pasti, gimana caranya kita ketika ingin mengatur kebutuhan tapi dari hasil dagangan gitu ya. Seneng aja kalau misalnya mereka ada yang cerita tentang kehidupan keuangannya. Nanti bisa aku masukin jadi konten, lumayan kan. Aku gak perlu mikirin ide konten.
Tapi untuk tabungan yang aku lakukan selama aku bikin video di YouTube semuanya itu asli ya, bukan cuman konten aja. Jadi benar-benar uang yang nantinya pun akan aku pakai. Wah, nggak kerasa ya, ternyata udah mau selesai. Di sini aku lagi tata uangnya dulu per nominal. Nanti aku mau lanjut untuk hitung uangnya. Puji Tuhan lebih dari 1 juta. Dan masih aku lanjut untuk hitung. Nanti kalian bisa tebak berapa yang aku dapat, karena di sini aku juga kurang tahu. Nanti aku hitung pakai kalkulator juga, takutnya salah ya. Biasa, ibu rumah tangga agak error otaknya, terlalu banyak kegiatan. Oke, setelah aku hitung semuanya, aku dapat 2.267.000. Di sini aku hitung ulang supaya nggak salah. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nemenin aku ya. Bye-bye.